puas diri. Ini adalah orang yang ke perusahaan hanya karena ujian. Bapak dan Ibu, rasanya yang memiliki tujuan yang sama dengan kita adalah yang namanya mulia kita. Dia bilang tujuannya mulia loh. Gitu. Mau kerjain tugas akhir. Dia bilang mulia. Jadi sedikit berarti kan sebetulnya tujuannya sama dengan apa yang kita bayangkan sebagai orang. Itu hanya satu. Kasih itu adalah itu. Yang lain itu tujuannya beda-beda. Nah, tipe mereka punya memang beda, tapi semuanya punya kesamaan. Jadi semuanya itu akan kaget kalau dengar lagu merah, karena setiap betul kita ada satu lagu merah dan itu mereka bahwa ya itu yang saya rasa menyenangkan. Begitu jam kalau Minggu atau Sabtu jam 4 sore, kalau mereka biasa ada 9 itu ada saya mulai kalau daerah untuk menyerah bahwa kita itu belum. Begitu itu nyala langsung ya. Artinya kok tutup dan mereka mengatakan bahwa itu kalau mereka belum merasakan itu berarti bukan mengakui sana. Nah, Bapak dan Ibu, lanjut lagi. Fungsi perpustakaan dari yang saya lihat anak-anak itu tadi bahwa tujuan mereka adalah mengerjakan tugas. Tempatnya nyaman untuk segera bersantai, atau jangan-jangan ngadem, atau jangan-jangan adalah meeting point, atau jangan-jangan adalah ngebet. Saya selalu katakan bahwa paling aman itu nanti di perusahaan pasti nggak akan bablasan. Itu ada paling kosan. Kemudian umumnya nonton dan lain-lain, kerja kelompok dengan teman-teman dari orang luar institusinya. Biasanya saya lihat bahwa mereka memang betul-betul berkumpul di situ, di community hub begitu. Kemudian kayak belajar, mereka juga saya. Lanjut. Ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan. Mereka akan lebih lama berada di perusahaan, apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, dan melakukan berbagai tugas, seperti diskusi, akses informasi, dan lain-lain. Istirahat, sambil liburan, next lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ini cuma dulu ketika saya lihat bahwa ada yang perubahan perilaku mereka. Ini saya sikapi bahwa mereka butuh sesuatu. Lepas bahwa ada dua kelebihan bahwa saya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan itu kepada rektor atau pada pimpinan bahwa jumlah kunjungan harus berapa. Karena kan itu menjadi kriteria, jumlah kunjungannya berapa, kemudian orang itu berapa diakses dan lain-lain. Tetapi lepas itu tujuan saya bekerja bukan untuk pemerintah kok. Tujuan kita bekerja kan untuk layanan informasi. Yang kita layani kan mahasiswa. Jadi tadi saya bilang bahwa di situ ada arena kontestasi, ada tarik menarik kepentingan, di mana kita sebagai usahawan harus mengambil sikap. Kita mau kemana? Ini satu contoh saja. Mengapa? Bapak Ibu, itu sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mengambil decision, keputusan kita mau bawa kemana, tentu saja dengan segala risikonya. Bahwa ketika kita ubah, ya pasti akan ada risiko nanti. Entah itu risikonya, ya kalau saya memang risikonya dipanggil KPK kali hanya akan merubah konsep. Tapi saya katakan bahwa tujuan saya dengan merubah konsep, saya tidak menghamburkan uang negara. Bahwa tujuan saya adalah untuk mahasiswa. Dan kebutuhannya itu. Kebutuhannya bukan informasi yang dibutuhkan adalah facilities. Sehingga kita ubah next. Perubahannya bisa seperti itu. Mereka boleh tidur, mereka ngobrol di perpustakaan, mereka boleh makan, mereka boleh duduk yang di perpustakaan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain di sana. Coba di atas, jangan-jangan itu lagi nunggu pacarnya dan lain-lain, buat saya tidak masalah. Juga, calon dokter itu selalu punya satu mobil. Lepas bahwa kadang-kadang ada tindak asusila di situ. Sebenarnya juga calon dokter, kalau luar. Tapi jangan dikira di situ kita kan kelihatan dari atas. Jangan takut, nggak akan kebablasan. Di atas kelihatan kok, jadi bisa kita tetap
Yang penting buat saya adalah bahwa ketika kita melakukan perubahan, kita membuat keputusan untuk melakukan perubahan, taking risk, risiko harus kita ambil, apapun risikonya. Next, lagi semua fasilitas ada. Ini maaf, contohnya dari Umi, tapi saya lihat juga di tempat lain akan ada nantinya. Mereka makan di situ karena makin lama berada di dalam perpustakaan, semua kegiatan harus dilakukan. Ada toilet, ada musola, ada tempat makan, ada fasilitas buat tidur kalau perlu. Next, tempat berkumpul. Next lagi, maaf sebelumnya. 2000 itu hal yang berbeda sebelum. Ini kan sebelumnya bukan mereka selfie. Main kapal-kapalan dan lain-lain. Pas selfie itu juga mahasiswa wisuda selfie di situ. Next lagi. Oke, next lagi tidur. Hak mereka tidur. Karena begitu saya bilang, kalau sudah 2 jam dia menutup, tidur dong, istirahatkan katanya. Saya kira itu bagian dari literasi kesehatan yang harus kita juga pahami. Next, ini diskusi. Next lagi, dengan cara mereka belajar yang berbeda-beda. Kalau dulu orang tua nggak boleh kan kita belajar sambil seperti ini jadi ini gitu. Itu dari segi kesehatan tadi sebenarnya kan masih bekerjanya seperti itu. Dari duduk manis kaki ke atas, nanti ujung-ujungnya ini anak-anak ini apa? Keluar. Lalu juga, iya kan? Karena sebenarnya mereka ingin bekerja, ingin melakukan sesuatu sesuai dengan cara mereka. Next lagi, ini berkumpul satu angkatan yang tidak mengenal jurusan apapun. Next, jadi Lincoln Pond, mereka berkesenian di situ. Next lagi, mereka pura-puranya jadi bikin semua siapa yang jadi tidak pengen jadi boyband, nah semua pengen jadi boyband. Jadi kasih fasilitas itu walaupun soalnya sebenarnya semua sedikit bagus ya dari bawah keluar gitu. Ini adalah tempat mereka berekspresi dengan segala pengamatan mereka, kan mereka harus mengurus waktu dan lain-lain. Nah saya kira mereka juga butuh tempat untuk seperti itu. Next lagi 12 terus lagi ini di bawah pohon dan lain-lain kan gaya mereka seperti itu. Ini yang tadi saya bilang kebun apel. Next, sama-sama. Ini jalan-jalan itu banyak banget ya. Nah, ini tempat makan, satu-satu lanjut lagi supaya lanjut. Nah, bagaimana kita menyikapi tujuan yang sangat bervariasi itu. Untuk pembicaraan kedua, Bapak Maman Suherman ini sangat terkenal di TV, jurnalis senior dan pekerja literasi. Dan Pak Maman akan sharing mengenai kegiatannya juga apa sih yang kita bisa apply di tempat kita masing-masing. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya satu-satunya yang bukan alumni perpustakaan, karena saya kuliahnya di UI tapi jurusan kriminologi. Spesialisasi saya prevention crime dan mata kuliah yang paling saya suka itu visum et repertum, bedah mayat. Jadi saya paling senang kalau sudah berdua di ruangan bedah mayat bersama Pak dosen saya almarhum Idris. Kalau ditanya apa persamaan kriminologi dengan jurusan perpustakaan, maka tempat tersunyi setelah kamar mayat adalah perpustakaan. Jadi saya dari ruang sunyi masuk ke ruang sunyi, dan sahabat saya Rocky Gerung yang lagi top hari ini mengatakan tidak apa-apa karena ruang sunyi itu adalah suara yang bersembunyi. Karena di kriminologi itu begitu kita ada di kamar mayat, tujuannya untuk menguak voice of the voiceless, membuat benda mati menjadi bersuara untuk mendapatkan keadilan. Dan pustakawan juga tugasnya sama, menjadikan buku yang benda mati itu menjadi hidup. Jadi jangan takut sebagai kriminolog masuk ke dunia keliterasian.
Ya, saya mencoba untuk bersemangat walaupun saya dibingungkan oleh soal visi dan fiktif beliau. Pengalaman saya kalau tadi Ibu, saat ini ya saya pengalaman saya bertahun-tahun keliling dengan perpustakaan warga. Saya masih menemukan hal-hal yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Soal keluhan pelayanan. Saya baru pulang dari Makassar tadi pagi. Penjaga perpustakaannya bukan pustakawan. Jam setengah 12 sudah tutup. Ruang perpustakaan universitasnya 5 kali 10 meter. Ruang perpustakaan fakultasnya isinya cuma skripsi. Diminta cari tidak tahu. Jadi jangan bicara katalog dan sebagainya, silakan cari sendiri. Setengah 12 penjaganya hilang. Itu adalah yang paling dasar. Masih bagus ada perpustakaannya. Di Universitas Sulawesi Barat ada universitas paling hebat di sana, Universitas Sulawesi Barat, berdiri dengan gagahnya tanpa perpustakaan. Saya jadi bingung, masa sih perpustakaan berdiri tanpa ada persyaratan harus punya perpustakaan? Sementara kalau untuk cari perpustakaan, cari buku harus 6 jam naik mobil ke Makassar. Pemda menyediakan perpustakaan daerah, lantai 1 tempat perkawinan dengan organ tunggal yang heboh, perpustakaan lantai 2. Bagaimana orang bisa membaca dan asik di situ misalnya. Keluhan-keluhan ini masih saya dapatkan. Mereka butuh betul sarana. Begitu saya ada di Jakarta, saya berkeliling ke perpustakaan kementerian, hebat-hebat. Saya ketemu berbagai perpustakaan. Terakhir saya pas membedah buku di PUPR, Pekerjaan Muda Perumahan Rakyat. Perpustakaannya ternyata bagus betul di lantai 3. Cuma saya bilang, kenapa begitu masuk ke kementerian ini yang saya lihat pertama adalah kantin dan wanita. Dan ada petunjuk jalan menuju ke kantin, ada petunjuk jalan menuju ke toilet, tapi tidak ada petunjuk jalan menuju perpustakaan. Perpustakaan yang terletak di lantai 3, tenang, damai, lengkap, ada co-working space-nya, boleh dipakai oleh rakyat, ada ruang baca yang boleh dikunci untuk orang tidak diganggu oleh yang lain. Tapi daftar kunjungannya betul seperti kamar mayat 10 sehari. Ada ruang anak, tempat tidur pustakawannya semua kalau tidak ada yang datang. Ini benar-benar orang dari DPRD ya. Ini fakta yang saya rasakan betul. Di daerah kita mengalami kekurangan, tapi di Jakarta kita mengalami kelebihan fasilitas, tapi yang datang jauh lebih sedikit daripada yang datang di perpustakaan di Sulawesi Barat yang ada organ tunggalnya masih bisa 50 orang sehari. Itu pun dengan kekurangan buku. Itu yang paling saya lihat. Dan keluhan yang paling mendasar tadi Bu Ruti sudah bilang bahwa kepala perpustakaan itu rata-rata bukan pustakawan, tapi hasil keputusan politik. Dan yang menyedihkan semua mengatakan bahwa mereka dijadikan kepala perpustakaan kalau bukan karena pilihan, betul-betul pilihannya menang dalam seleksi atau orang yang disingkirkan dan dibuang, sehingga kemarahan dia sebagai orang buangan ditampung oleh para pustakawan asli. Ini yang hampir saya kira di Kalimantan kemanapun, dan semua keluarga sama saya ini dibuang di sini. Jadi bukan keikhlasan untuk bekerja di perpustakaan dan kasih, tapi mengaku sebagai tempat pembuangan. Keluhan-keluhan ini sadar betul di berbagai daerah. Alhasil apa? Kita dalam tempat literasi yang menurut saya. Maaf kepada arsitektur gerakan literasi nasional ini, ada jadi orang yang kesepian sendiri hari ini, karena ketika angka buka huruf kita masih 40%, Pak Harto kemudian mendirikan SD Impres untuk melawan buta huruf yang masih 40% itu, dan hari ini sudah berhasil angka buta huruf kita tinggal 8% untuk orang dewasa dan tinggal 3% untuk remaja. Total cuma 5 juta di seluruh Indonesia yang katanya tidak lagi yang masih buta huruf. Tetapi gerakan kita bukan gerakan masih jalan di tempat, karena masih menganggap keliterasian itu ya menjodohkan buku dengan pembacanya. Dan pustakawan pun masih berpikir itu. Kalau saya ke daerah, terutama sahabat-sahabat saya para pustakawan bergerak yang tidak punya latar keilmuan sama seperti saya.
Padahal permasalahannya bukan perang melawan buta huruf. Yang terjadi hari ini adalah perang melawan literasi. Bisa membaca tapi tidak mau membaca dan tidak telah membaca. Dan buku hanya sebagai alat gengsi untuk melihat intelek, rumahnya banyak buku, disentuh tidak, dijadikan pengganti orang tua, anaknya yang disuruh baca. Persoalan berikutnya kalau baca bukunya Yona tadi dan buku tentang pseudo-literasi, yang paling penting bukan persoalan membaca hari ini, karena pemberantasan buta kita sudah berhasil, tapi persoalan setelah membaca. Dan kali dengan manis dicontohkan sebagai biologi bagaimana harusnya pustakawan tidak cuma menjadi penunggu, tapi kemudian membuat aktivitas-aktivitas di dalam perpustakaannya. Kita harus masuk ke level 2 atau ketiga dari keliterasian. Keliterasian teknis harusnya sudah lewat, baca tulis itu sudah lewat. Win dan kawan-kawan bikin tentang 6 literasi dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Literasi baca tulis dan literasi numerasi cuma pintu. Tapi bagaimana pustakawan itu bisa berperan aktif dalam literasi digital, literasi sains, literasi finansial, yang tadi kita lihat contohnya, dan literasi budaya dan kewargaan. Yang harus memenuhi visi perpustakaan kalau kita ingin bertahan. Kalau kita ingin bersaing, harus dibungkus dengan 4C, 4 kemampuan dasar, kompetensi dasar, harus berkolaborasi, harus berkomunikasi dengan baik, kreativitas, critical thinking. Tapi buku hari ini masih menjadi aset yang tidak boleh dipindah-pindahkan, seperti bahan bangunan, seperti rumah, seperti kantor. Sehingga silang layar menjadi teori semata. Teriakan mereka buku kami cuma 1.000, kami butuh buku 10.000. Kenapa silang layar untuk saling tukar? Tidak bisa, karena tiap kali kami harus mempertanggungjawabkan kalau dia kami akan digugat. Lebih bagus membuat buku tetap pindah di tempatnya untuk dibaca. Dan pustakawan lebih patuh pada daripada ditangkap, daripada digugat 1-2 buku rusak. Lebih bagus bukunya akan dibaca tapi tetap bertahan di ruangan itu. Sehingga kalau ibu-ibu bapak-bapak datang ke perpustakaan di daerah, 20-30% saya jamin masih terbungkus plastik. Yang lebih menyedihkan lagi, ada 2 institusi yang sama-sama menggunakan kata pustaka. Perpustakaan nasional dan balai pustaka tidak punya koordinasi sama sekali. Padahal kalau baca sejarah yang mungkin nanti ada di bukunya, di buku Pak Putu Lasmi Pendit ini, dua-duanya kalau baca sejarahnya, sejarah di zaman kolonial, dua-duanya diciptakan untuk saling berkoordinasi. Yang satu bikin bukunya, yang satu mensosialisasikannya, yang satu berusaha untuk mendoktrin orang dengan nilai-nilai barat supaya tercerabut dari akar budayanya, lalu yang bertugas menyebarkannya adalah perpustakaannya. Nah, bagi saya perpustakaan harus tidak boleh jadi benda mati dan benda sunyi, karena kalau lihat sejarah perpustakaan dia adaptif betul dengan perkembangan zaman. Saya mencatat betul kalau lihat sejarahnya yang menjadi pengembangan budaya, kedinastian yang berbasis tulisan. Kalau baca sejarah Radia Pustaka di Jawa, dibikin untuk betul-betul melegalkan kedinastian, kemudian alat dari bagian dari pengembangan agama. Saya baru pulang diundang dari Mesir, datang ke museum terbesar Alexandria. Saya baca sejarah pembakaran buku, kira bagaimana sebuah bangsa untuk dihancurkan budayanya, dihancurkan keberagamannya, dihancurkan keyakinannya. Pertama dilakukan adalah membakar koleksi perpustakaan dan museumnya, karena arsipnya karena saking pentingnya. Kemudian dibangun kembali perpustakaan itu karena mereka tahu fungsi yang kedua ini dahsyat betul. Kemudian alat dari akhirnya menjaga besar. Terus di zaman ini buat saya kalau baca puisinya tentang lautan, karena dia anak laut, anak Majene, salah satu tokoh yang membuat Sulawesi Barat terpisah dari Sulawesi Selatan, puisi-puisinya tidak kalah dahsyat dari Robo Wasito. Tapi Robo Wasito dibesarkan oleh spiritualitas dan sakralitas istana untuk menciptakan perpustakaan dan kalimat-kalimat yang disebarkan. Sementara Sudiawan secara cepat dikasih ke pemulung. Tiga fungsi ini lepas. Kemudian ketika zaman penjajahan dia menjadi alat hegemoni, alat penjajah. Hampir perpustakaan di era penjajah tidak ada buku budaya. Kearifan-kearifan lokal kita diburu tapi itu dengan sangat halus. Buku-buku berbahasa Indonesia. Bagus ada bahasa pemersatu, tapi di sisi lain sebenarnya dia berusaha mencabut kita dari akar-akar kearifan budaya, sehingga kita tidak merasa
sebuah kehilangan besar. Dan sampai hari ini kita masih tidak menganggap ada perjuangan pustakawan atau siapapun untuk mengambil alih dari pertanian di luar untuk masuk ke Indonesia misalnya. Dan untuk menonton kreatornya pun harus bayar 2,5 juta per orang untuk menonton ke Singapura, menonton ke Inggris. Dan sampai hari ini tidak pernah ada satupun, ya katakanlah Pak Bago yang kepala perpustakaan di sini yang punya adalah Sulawesi, mencanangkan mengembalikan semua kekayaan pustaka Indonesia sebagai salah satu target kita untuk ada. Oh hari ini, alhamdulillah, ternyata jiwanya ketemu. Itu ada yang mulia, nanti kita akan sama beliau. Nah, saya sih berharap perpustakaan menjadi puncak yang harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk membangun peradaban bangsa dan sebagai alat perjuangan untuk sebuah masa depan yang didambakan. Saya bisa merasakan sendiri pribadi saya misalnya, kalau orang bilang kok kamu bisa dengan cepat membuat notulensi di Indonesia lewat blog. Sekarang saya pindah di Metro TV di Excel. Najwa pindah ke Trans 7, saya pindah ke Metro di jam yang sama. Dan kami diadu setengah 8 hari Rabu. Saya bisa bikin catatan juga di sini notulen, kalau mama di sini catatan mama. Apalah, yang penting bukan catatan mama di sini Muhammad. Kok kamu bisa dengan cepat? Karena kepala saya ciptakan sebagai perpustakaan, saya berterima kasih pada perpustakaan. Karena saya membaca 3 hari harus selama 1 buku sebagai target, sehingga katalog di kepala saya kalau bicara politik ada buku ini, politik ada buku ini. Dan itu sekarang yang dituntut kepada jurnalis baru hari ini. Ini jurnalisme mengatakan tidak cukup dengan diwai satu hal, bikin katalog, bikin kategorisasi seperti hanya ruang-ruang kotak-kotak kecil, lemari kecil di perpustakaan yang saya dulu masih dibumi. Harus nanti buka satu-satu, kan harus sudah seperti itu di era milenial. Cuma ditulis 5W1 hanya. Tapi harus ada 5R di dalamnya, supaya orang bisa terbawa ke sana dan terjadi empower dan pemberdayaan antara orang yang ada di perpustakaan dan orang yang akan mendapat layanan perpustakaan. Kalau pustakawan seperti halnya jurnalis, pertamanya harus banyak baca. Kalau dia tidak read tentang apa yang dia koleksi, jangan harap koleksi itu akan tersentuh. Karena orang sekarang dengan waktu membaca di era digital, di era milenial ini 8 menit sudah cukup. Tidak punya waktu untuk mencari-cari buku dan membaca semua sinopsis yang panjang. Dia butuh informasi yang sangat kuat dari para pustakawan. Atau mungkin masih bisa, karena Indonesia itu terkenal dengan penonton sejati utara yang 4 jam wilayah kaca. Masih bisa punya waktu panjang untuk nonton serial dia 4 jam. Sementara ketika novel saya mau disinetronkan di Inggris, saya berbahagia. Saya tanya 1 episode berapa? 8 menit. Oh, di Indonesia 4 jam. Oh, kamu udah pengangguran. Karena 8 menit itu hitung dari kantor, dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Di situ mereka nonton sinetron di gadget mereka. Televisi menjadi benda masa lalu. Jadi kita sebaliknya. Nah, ketika datang ke perpustakaan, kita minta mereka untuk 8 lebih dari 2 jam. Datang jam 10, setengah 12, pustakawannya sudah makan siang. Tutup lagi dan diusir lagi semua orang keluar. Ini sama dengan masjid, selesai sholat dikunci, tidak boleh masuk. Hanya karena takut jam diam. Ini menjadi problem besar di perpustakaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, riset. Kenapa Kompas bagus menulis berita-beritanya selalu komprehensif? Kelebihannya satu, mereka memelihara pustakawan, kasihkannya paling dahsyat. Bahkan buku-buku Tempo yang ada di luar situ, toko-toko itu bisa jadi buku, tetapi bukan di Tempo. Baca ada pustaka populer Gramedia yang menerbitkan. Dan dia dibutuhkan. Mereka sadar betul bahwa arsip data pustakawanan adalah sesuatu yang bisa dimonetisasi, bisa dibuang, bisa kemudian dikembangkan menjadi kekayaan harta karun yang sangat mahal harganya. Jadi kalau Kompas bikin infografis tak tunggu 2 hari, 1 hari itu selesai. Wartawan duduk dengan manis, pustakawannya dari bagian masuk, kalau di media sebanyak mungkin data. Enak saja dilayani. Di sini yang saya lakukan betul fungsi riset itu muncul. Yang ketiga, fungsi reliabilitas. Kalau saya yakin betul buku yang saya baca ini tidak mengandung hoax di sana. Karena pustakawan harus menjalankan fungsi sebagai fact checking, seperti halnya jurnalis. Ini yang sampai hari ini
Maaf saya nggak tahu dari perpustakaan, tapi ini yang sampai hari ini ditutup oleh pustakawan pada jurnalis yang harus berperan antara kecepatan atau ketepatan di era milenial. Yang saya tahu pada wartawan online, saya belum selesai bicara, dia sudah munculkan 3 alinea pertama, kalau tadi kontroversial. Padahal itu cuma contoh untuk saya cari solusinya di alinea pertama dan kelima. 3 ini sudah diributkan, saya sudah bisa dibully sama orang sebelum yang 2 keluar. Karena mereka mengutamakan kecepatan dari ketepatan. Sehingga realitas menjadi kunci betul, bukan sekedar mengutip yang paling lengkap, tapi esensinya dia bisa tangkap. Karena tidak boleh salah. Dan Indonesia itu tidak paling dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade, Pak kakak saya di Baik Prokes sama-sama kaya untuk perpustakaan nasional. Tapi beda bos. Dia bosnya Donald Trump, kalau saya bosnya Pak Jokowi. Terima kasih Pak Maman dan Bang Win yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Beberapa waktu lalu saya sempat diminta bantuan oleh Pak Fabi untuk sharing beberapa yang saya dapat hasil 3 tahun pengalaman saya ikut kepemimpinan di Singapura, di Malaysia dan di Vietnam, lalu kemudian puncak terakhir kemarin di Amerika Serikat di Seattle oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi mungkin kita sharing aja satu sama lain. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman mengenai urgensi kepemimpinan yang harus dilakukan oleh perusahaan, khusus dari perusahaan. Oke, next. Isunya adalah awalnya pertama dari transformasi. Awalnya adalah perusahaan nasional seperti yang Ibu kita bilang bahwa bukan hanya sebagai tempat untuk buku, tapi juga bertransformasi. Kita tahu saat ini sekarang perusahaan nasional banyak bertransformasi, khususnya di bidang layanan. Next, mas. Next. Nah, salah satu inovasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan adalah masalah jaring perpustakaan. Nah, ini jaring perpustakaan itu ada banyak, mulai dari open data, kemudian dari resource sharing, kemudian dari kerjasama antar perpustakaan, khususnya untuk menyediakan koleksi, kemudian yang terbaru lagi adalah repository bersama, dan kemudian banyak lagi. Namun semuanya itu berorientasi pada teknologi semua. Next. Berorientasi pada teknologi semua. Ini jadi masalah kita bersama. Karena pada dasarnya jaring perpustakaan itu dimulai awal dari pustakawannya. Dan ini tidak banyak orang yang mengurus masalah ini. Kita terlalu sibuk sama teknologi yang memang menjadi inti dari yang dianggap sebagai inti dari layanan perpustakaan. Sehingga kadang-kadang kita juga lupa mengenai bagaimana sih pustakawan itu harus berjaring, bagaimana pustakawan itu harus saling bisa menginspirasi satu sama lain. Next. Ini adalah jaring manusianya gimana? Ini tidak banyak dilakukan. Nah, program saya ikuti yaitu International Network of Library Participating Writers yang dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation beberapa waktu lalu. Itu memang berfokus pada manusianya, bukan pada teknologi, bukan pada orang, bukan pada layanannya, tapi pure fokus pada bagaimana menghubungkan satu sama lain pustakawan itu antara pustakawan di tempat lain dengan pustakawan di tempat lain. Dalam hal ini adalah di ASEAN. Next. Ini saya juga baca beberapa masalah dalam setiap ini pustakawan nasional. Saya dari 19. Oke, ini jadi masalah. Ada setiap artikel penelitian mengenai jaring perpustakaan di Indonesia itu pasti jadi masalah adalah SDM. SDM kita lemah, SDM kita kurang, SDM kita menjadi kurang begitu agresif dalam hal berbagi satu sama lain. Next. Nah, ini konsepnya dari pelatihan itu adalah bagaimana kita pustakawan itu berjaring satu sama lain untuk menciptakan satu layanan inovasi. Karena layanan inovasi ini tidak bisa diterapkan didapat tanpa adanya kolaborasi satu sama lain. Next. Ini adalah programnya, yaitu dari ASEAN. Program ini bukan hanya ada di ASEAN saja, tapi juga ada di Timur Tengah, ada di Australia, Asia Pasifik, kemudian ada di Afrika, dan kemudian ada di tingkat global lainnya, yaitu mereka kunci utamanya adalah Bill and Melinda Gates Foundation
dengan tujuan adalah training leaders, building network, and fostering collaboration. Jadi memang ini adalah 3 hal utama yang kami dapatkan di INEI ASEAN. Next. Tujuannya adalah membangun kapasitas dan mempromosikan professional development di kalangan pustakawan. Dan yang kedua adalah menciptakan network atau jaringan, dijalin antar pustakawan dalam hal ini di ASEAN. Dan ketiga adalah menciptakan suatu pertukaran mengenai isu-isu yang sedang terjadi khususnya di perusahaan publik, perusahaan umum. Next. Nah, ini adalah yang kita lakukan, yaitu adalah proyek perubahan, di mana kami, saya waktu itu dipasangkan oleh beberapa pustakawan, ada sekitar 5 atau 6 pustakawan untuk membuat satu proyek perubahan. Nah, dalam proyek ini kami ada mentoring dari orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya, kemudian ada peer mentoring. Antara teman-teman kami juga menciptakan satu share atau jejaring untuk kami berbagi satu sama lain mengenai program yang kita lakukan. Kemudian ada unconference, artinya ada pertemuan setiap tahunnya ada di Malaysia, Singapura, kemudian di Vietnam, lalu di terakhir adalah di Seattle, Amerika Serikat. Dan ketiga adalah electronic mentoring, kami juga menyediakan electronic learning atau e-learningnya juga ada. Jadi memang ini program yang sangat bagus, khususnya untuk diadopsi. Mudah-mudahan saya berharap di sini mau mengadopsi program ini karena memang saya melihat bahwa peluangnya ini banyak banget. Karena apa? Jadi pustakawan kita saat kenal, pertama kenal satu sama lain, kedua tahu potensi mereka, dan ketiga bisa saling menginspirasi satu sama lain. Next. Yang kami dapatkan adalah satu kerjasama tim yang kami dapat selama pelatihan tersebut. Kemudian juga innovation management, bagaimana manajemen inovasi yang dilakukan di setiap perusahaan. Kemudian adalah risk management, dan ketiga yang keempat adalah konflik, karena ini sangat penting, karena kami bekerja sama dengan pustakawan antar ASEAN yang berbeda kultur, beda budaya, beda bahasa, dan beda yang pasti juga beda pendapatan. Yang keempat adalah time management, kemudian manage your team, complete your project, communication, leadership, dan bagaimana kami mengukur kualitas layanan yang kami lakukan. Dan ini adalah bagi saya sebagai orang perencanaan ini sangat penting, karena memang saya akui bahwa kadang-kadang kita juga pustakawan agak sulit mengukur keberhasilan diri sendiri. Bagaimana kita mengukur indikator kinerja utama dari perusahaan itu sendiri. Next. Ini yang adalah yang kami dapatkan selama hampir 4 tahun pelatihan menjalani program tersebut. Next. Dan ini adalah hasil yang kami dapatkan secara mikro. Pertama, bagaimana kami mendapatkan leadership style, kemudian apa yang inovasi kita bisa lakukan, dan keempat adalah planning, bagaimana merencanakan program tersebut mulai dari perencanaannya, kemudian dari output yang kita bisa lakukan, dan keempat adalah bagaimana komunikasi, sehingga kami bisa mendapatkan yang seperti ini. Vibrant or better prepared to satu inovasi, mempunyai inisiatif, kemudian bagaimana kami menjadi problem solver atau memecah masalah solusi, kemudian inovatif, nah ini berkomunikasi satu sama lain, kemudian mengerti bagaimana tanggung jawab mereka, dan keempat adalah mengimplementasi apa yang kami rencanakan. Next. Nah, saya tadi melihat bahwa sebenarnya organisasi profesi itu punya peran sangat penting. Kami punya di Indonesia punya potensi yang banyak, yaitu ada Ikatan Sarjana Pustakawan Indonesia, kemudian Ikatan Pustakawan Indonesia, Asosiasi Profesi APC, kemudian ada PBDI, ada APUSI, ada Forum Pustakawan Khusus, dan lain sebagainya. Saya kira ini merupakan aset kita semua, aset yang sangat berharga, supaya kita juga bisa berkolaborasi satu sama lain, sehingga terjadi saling tukar-menukar informasi, bisa saling bertegur sapa dan bersilaturahim, sehingga terjadi pertukaran informasi, sehingga terjadi pertukaran program dan terjadi inovasi di sini. Next. Ini adalah perkataan kemarin yang ada di slide-nya Ibu Rang Petrovic kemarin baru saja datang ke sini, dan beliau memberikan satu pencerahan seperti ini. Bible inspires each other by communicating through website. Saya kira website kita sudah berada, sosial media, kemudian national event. Nah ini yang saya agak jujur agak sedikit prihatin. Kita punya banyak event nasional di bidang pustakawanan seperti Kongres IPI, kemudian KBRI, kemudian Sertiota. Tapi mohon maaf,
itu aja yang rame. Mohon maaf itu yang terjadi. Mudah-mudahan ya di masa yang akan datang kita semuanya yang anak-anak muda yang milenial ada terjadi transfer knowledge, ada terjadi transfer inspirasi satu sama lain sehingga kita bisa menerapkannya di perusahaan kita masing-masing. Next. Dan ini mudah-mudahan kita juga bisa menciptakan jejaring dengan bukan hanya usahawan saja, tetapi juga dengan lembaga pemerintah, kemudian LSM dan swasta. Di kami, alhamdulillah perusahaan nasional sudah mulai agak terbuka saat ini. Kami merencanakan suatu program transformasi perpustakaan di insya Allah di 60 titik, 60 perusahaan kabupaten kota, yaitu dengan mengembangkan kita mengambil alih programnya perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan sekalian untuk bisa mencontoh bahwa bagaimana perpustakaan itu bukan hanya tempat untuk mencari buku, mencari informasi, tapi juga bagaimana mereka bisa langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan sesuatu untuk masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih produktif baik secara ekonomi maupun secara sosial. Next, ini adalah terakhir dari saya, yaitu ya kita take care of our friends. Mari kita menjaga jejaring kita, mari kita menjaga kawan-kawan kita. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, berapi-api ya. Kurang berapi atau udah berapi-api dari Mas Gerham? Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau ikutan IMEI, kasihan, monggo silakan lanjut saja. Terus kalau untuk program-programnya tadi yang bilang Mas Gerham kita mau ikut, monggo. Terus kalau mau nanya-nanya lagi program dari perpustakaan nasional yang bisa diikuti misalnya, Mas, saya juga mau nih reporting kemana-mana, bisa nggak difasilitasi? Atau mungkin tadi di-mention kita yang muda-muda atau misalnya masalah informasi jarang ada pertukaran informasi. Bisa nggak mungkin next time settingan yang diubah untuk conference-nya? Jangan one way, mungkin bikin roundtable discussion, jadi sharing dan sebagainya. Seperti itu. Disiapkan saja juga pertanyaan-pertanyaan untuk nanti. Sekarang terakhir yang paling hot ini Mas Win Mulyan. Ini nggak usah dibayar ya, udah terkenal lah semua. Udah kalau dibacain CV-nya itu panjangan berkaisar pen. Jadi silakan Mas Win. Oke, makasih ya Dek. Oke, saya di bawah. Kalau di bawah saya ngambil turunnya lebih keren. Oke, terima kasih ya Dek. Bu Luki, Kang Maman, dan Hamdi, dan Bapak Ibu semua, para senior dan teman-teman. Oke, nanti saya langsung jadi sebenarnya masalah berkatu. Mungkin karena bahan saya lebih refleksi, jadi saya mau coba kalau saya mau kita cerita layar informasi tadi dari Bu Luki, Kang Maman, juga yang kami jadi menangkap soal yang ke depan. Jadi mungkin saya coba menyampaikan sebenarnya mau kemana sih kita. Kalau saya sendiri mungkin orang yang dulu memutuskan akhirnya di dunia buku atau saya perpustakaan ketika saya masih kelas SD. Jadi saya mengambil pilihan bahwa saya harus hidup di dunia yang namanya perpustakaan dan sebagainya. Dan itu yang saya ambil sampai sekarang. Tapi di tengah jalan juga banyak hal akhirnya yang menarik. Kalau saya sempat belajar dari Director Kongres waktu itu dosen bisik pulang malah dipindahkan dari perpustakaan atau apa sebagainya. Jadi saat ini saya menjadi pelaksana untuk program terkait tentang hubungan dengan lembaga masyarakat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tidak perpustakaan. Yang sudah dilihat sejak saya masih kelas 4 SD. Oke, langsung saja. Next. Oke, saya ambil contoh yang kedua. Saya Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta. Ada yang dari Dinas Perpustakaan Tasik DKI Jakarta di sini? Ada yang hadir? Oke, tidak bagus. Tapi ini adalah sebuah tempat yang disebut ruang publik terpadu ramah anak dibangun oleh Pemda DKI Jakarta. Nanti di kali Jakarta mungkin bapak-bapak pada masa lalu yang pernah ke sini, tapi konteksnya kali Jakarta sekarang. Nah ini contoh aktivitas di bawah ruang publik. Tadi kami bicara ruang publik. Next. Nah ada aktivitas yang sifatnya grafis, ada bentuk kreativitas dibangun. Proses dari cawangan bentuk satu berkenaan dengan misalnya kreatif thinking dan sebagainya. Next. Ada aktivitas
ada khusus kejauhan. Tapi yang tadi, coba saya next. Oke, ini ada aktivitas pojok misalnya, ada 2 orang lagi main game online, ini lagi 2 foto, mungkin sudah menuju seseorang, habis taarufnya gagal, ada orang keluarga, mungkin yang dengan bapak, ibu dan anak. Aktivitas itu perlu juga. Ya mungkin ada kali namanya perpustakaan di dalam sini, kan mungkin. Guru pernah ke sini ada. Oke, next. Nah ini yang cuma 50 meter dari rumah saya. Kalau publik tempat orang anak juga, ada aktivitas juga. Jadi sebenarnya masyarakat ini sekali beraktivitas bersama berkaitan pembelajaran. Tapi ini terjadi, lanjut. Nah, tempat bermain di ruang publik tempat ini bermain sesuai kegiatan sebagai hiburan lebih dominan. Next. Bahkan ada seremoni saya tadi lagi terus dikat tolong. Nah ini seremoni akan kali ini Pak Ahok dengan semua profesinya di sosial media dekat dengan masyarakat. Next. Nah ini ada aktivitas juga pembelajaran yang dilakukan. Next. Nah ini ada pembelajaran membatik, tapi tidak pernah belajar tentang sejarah batik Betawi misalnya atau apapun, bahkan batik yang dibuat pun ini baru udara dengan 4 baru ada seperti. Tapi ini sesuatu yang benar sebagai pembelajaran masyarakat. Dan sekarang di sini sudah ada mereka butuh misalnya seorang fasilitator atau seorang yang terlibat di dalam proses-proses ini. Coba sekarang kita lanjutkan di sisi lain misalnya next. Oke, perpustakaan yang ada di berbagai macam sekolah lebih banyak penuh dengan buku teks, buku paket karena si sekolah takut beli buku yang non pelajaran karena tidak ada pos di atasnya 5%. Next. Saking banyaknya sampai ada seperti ini. Buku teks semua. Ini realitas dari perpustakaan yang di Jakarta, di sekolah-sekolah Jakarta yang kebanyakan beli buku. Lanjut. Nah, maunya ini kan pasti. Ini perpustakaan siapa ya di sini? Ini ada orang. Oke, next. Nah, ini contoh yang di Jakarta, di bawah PPDK Jakarta, sebuah perpustakaan di sini. Lihat gedungnya, dari sekali akan dibangun lama lantai sebelah. Oke, next. Apa yang terjadi di dalamnya? Tempat bermain, saudara-saudara. Nah, sekarang buktinya sederhana. Ketika misalnya saya juga akan terbang ke perpustakaan kementerian, tapi lebih banyak itu tempat buat yang enjoy, nikmat, santai, yang bisa tidur enak dan sebagainya. Tapi tidak tercipta konsep pembelajaran. Atau mungkin pustakawannya juga senang punya gedung keren, tapi tidak punya kemampuan membangun partisipasi semua pihak yang hadir di situ untuk membangun pengetahuan bersama. Cuma saya jadi yang ada dengan saya di kolam bola di mall kan. Ini satu fakta, ini sebuah perusahaan atur kalau bermain mobil-mobilan itu di sana atau tidak seperti apa-apaan. Saya tidak pun sudah memahami misalnya interior sebuah ruangan pembelajaran seperti apa. Apakah warna yang banyak itu akan mempengaruhi misalnya bagaimana membangun pemahaman pada sesuatu yang sedang dipelajari dan sebagainya. Nah, masyarakat ternyata membuat yang versi masyarakat saat ini. Makanya kita kembangkan misalnya saya menggagas konsep taman bacaan masyarakat. Sebenarnya sejarahnya ada dari awal mereka, tapi secara kelembagaan ketika saya masuk di Kemendikbud, saya langsung masukkan itu di sebuah program yang saya adu buat dengan Bappenas untuk mengangkat yang namanya taman bacaan masyarakat sebagai sebuah aktivitas yang awalnya saya sederhana bagaimana orang-orang yang bisa membaca dan belajar buku aksara tidak buku aksara lagi kembali, tapi dia kasih akses bacaan. Itu awalnya, akhirnya dibangun sebagai pusat tempat masyarakat. Ini contoh yang di Mandar, di Banyak di Sulawesi Barat. Dikembangkan yang menjadi pantai, ada masyarakat bukunya juga bentuknya perahu. Jadi satu contoh next. Nah ini dibangun oleh teman saya, Dewan Asuka, sebuah konsep yang private library, tapi untuk publik. Waktu itu kan mungkin ada juga terlibat ya di situ. Bukan juga karena ide oleh sekelompok orang yang ingin mapan secara ekonomi, bukan juga sekarang Asuka sibuk ngurusin namanya pustaka bergerak karena sedang berjalan. Nah ini satunya ini sudah berdua, soalnya mungkin enjoy next. Nah sebenarnya orang Indonesia itu bukan tidak bisa membaca, tapi tidak biasa membaca, banyak aksesnya dan sebagainya. Sekarang saya masuk ke pustakanya, sekarang next. Nah sekarang next. Nah sekarang intinya sebenarnya haruskan dia jadi saya
baca. Oke, next. Karena banyak nih. Lanjut, kedua, bahwa sekarang kita tidak harus sebagai orang yang mencari informasi, tapi orang yang mau membuat dan berbagi informasi dari pengetahuan. Next. Kita saat ini, maksudnya yang ketiga, kita saat ini kita lihat orang tidak mencari informasi secara individual. Orang mencari informasi itu dengan dalam bentuk kelompok aktif, komunitas, grup, mereka mengisi data set mereka, mereka kembangkan akhirnya menjadi pengetahuan bersama dan pembelajaran mereka bersama untuk target-target atau tujuan yang mereka kembangkan. Itu berjalan. Terus next, seperti contohnya yang berkata yang berikut, ini 10 tahun yang lalu. Next. Nah, dulu orang kalau datang ke sekolah dia apa? Nulis, pakai kertas apa? Double folio ya. Nah, folio bergaris siapa sih? Nulis, tinggal kertas, di perpustakaan. Ya sekarang sudah bergeser juga, tapi ini sebagian masih menganggap ya mungkin yang ada buku cetaknya, kertasnya dapat nanti baru sedang memakan perpustakaan. Tapi orang yang itu, kok dia main tablet, dia main gadget sih di perpustakaan, kan harusnya baca buku dong, buku cetak. Nah, saya mungkin masih ada itu di kamar sekarang. Tapi ke depannya penugasan dalam bentuk multimedia sudah jadi keseharian masyarakat, perpustakaan dan sebagainya. Ini juga kan. Oke, yang kelima. Yang kelima dulu. Nah, yang lima. Jadi 4, sekarang 5. Nah, dulu perpustakaan perlu dengan ruang yang terdiri cuma bata, rak buku, dinding, meja, dan sebagainya. Kita sering mengatakan seperti itu. Tapi jadi saat ini orang dari situ, tapi dia lagi belajar dengan jaring yang harta negara, harta kota, dan sebagainya. Kenapa? Ada perangkat digital. Kan kita lihat juga tadi banyak perpustakaan berdiri, tapi tidak ada buku cetaknya. Semuanya dalam bentuk digital. Itu sudah ada sejak 10 tahun lalu sudah ada di dunia. Next. Ini proses-prosesnya aplikasi dalam bentuk lampiran tadi adalah bentuk-bentuk aktor yang sudah terjadi. Dulu orang mengajarkan kita, misalkan mengajarkan untuk cara menemukan informasi. Tapi sekarang sudah masuk lebih jauh lagi. Apa sama sudah siap mengajarkan cara untuk menggunakan dan mengevaluasi informasi. Di sudah informasi temannya, termasuk akhirnya tadi seperti Karmawan bilang, mengawal juga semua hoax tadi. Kalau usahawan terjun membuat berbagai macam ragam pengetahuan dan informasi dari hasil berbagi informasi, otomatis akan banyak bahan-bahan bacaan pembelajaran positif di masyarakat. Apapun hoax yang datang, kalau misalnya kita sudah tersedia sudah belajar yang baik data kita dan berusaha menjaga depannya, tidak akan terpacu dengan hal-hal yang negatif. Lanjut next. Terus next. Nah, ketujuh, orang mengakses hanya untuk satu tujuan kalau dulu data perpustakaan. Tapi sekarang dalam perpustakaan seperti ini pun yang kita saat ini hadir, kita lihat bahwa banyak orang datang sini bukan mau gerak buku kok. Ini janji jumpa, bertemu apapun, ketemu penulis, ketemu apa. Kita sering itu ada diskusi, ada mereka lagi bahas proyek penerbitan buku. Oleh aktivitas orang memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang publik untuk tercipta pembelajaran bersama. Itu sedang terjadi. Jadi orang dari sini punya tujuan yang beragam. Kalau dulu ada perpustakaan memang dulunya emang kerak buku dari sesuatu dan menemukan sesuatu yang dicari dalam konteks satu tujuan. Next. Oke, ke-8. Orang saat dulu diarahkan hanya oleh seorang pustakawan. Mau proposal, ada tenaga perpustakaan atau apapun. Sekarang tidak mungkin semua harus tersentral perpustakawannya atau tersentral hanya kepada perpustakaannya. Orang saat ini butuh misalnya difasilitasi bagaimana tercipta partisipasi individual, kolektif dan menjadi sebuah aktivitas komunitas. Berarti intinya pustakawan harus jadi fasilitator pengetahuan sendiri. Orang yang paham bagaimana membentuk berbagai macam interaksi, komunikasi, kolaborasi yang tercipta di antara masyarakat untuk tercipta proses-proses membangun pengetahuan bersama. Tidak lagi cuma menyediakan informasi dan pengetahuan di dalam pelaku. Next. Oke, ini ada 12 pertanyaan hasil renungan saya. Ini sebenarnya bahan yang saya buat 5 tahun yang lalu, bukan bahan yang saya buat hari ini. Ini saya cuma melanjutkan. Jadi soalnya pernah saya refleksikan 5 tahun yang lalu. Dulu organisasi pengetahuan informasi dengan seperangkat aturan. Tapi itu masih ada. Orang pulang kantor mau ke perpustakaan, dan perpustakaan itu juga kantor sudah tutup.
Sampai ketika mencari pengetahuan, dia pasti akan ke YouTube dulu. Dia mulai yang audio visual. Kalau dia tahu penasaran, baru dia googling, baru dia cari bahan-bahan di internet ke berbagai search engine, baru dia akan lebih jauh lagi, dia akan cari buku. Buku pun pasti akan cari buku digital dulu, nggak akan buku cetak. Karena sekarang, ketika dia masuk ke buku digital, kalau dia masih penasaran ini tahu lebih jauh, barulah dia datang ke buku yang tercetak. Barulah dia akan datang ke rak-rak buku. Itu kalau cara gaya belajar sekarang, dia gaya belajar keamanan dulu. Atau mungkin gaya keamanan sekarang udah bilangnya gaya belajar kriminologi UI. Oke, itu contoh aja ke 10. Nah, dulu misalnya semua masih kita terperangkap dengan yang namanya hak cipta. Oh, buku nggak boleh kopi 10, cuma boleh 10% dari jumlah buku atau apapun. Ini sekarang kita mesti menerapkan hal-hal seperti itu. Ini begini dengan cara-cara panjang. Tapi saat ini ya kita sudah masuk ke posisi plagiaris seperti apa, ada penjiplakan atau tidak, kegagalan saling membuat 2-3 kalimat, cek keset engine-nya mengambil teks dari mana. Itu kan sudah terjadi tadi. Sekarang kita mau menambah, saya sendiri masih lebih dari 30.000 buku digital yang saya crack. Cracknya juga berjamaah bagi tugas. Karena buku jadi banyak. Karena memang itu semua ilegal, tapi kan tidak untuk komersil, untuk bagaimana kita belajar. Nah itu faktanya kan Pak Imam bukan juga demokrat. Bukan, tapi itu ada di sekitar kita. Dan kita berbagi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dan komunitas tadi itu bagaimana mendapat hal baru. Kalau profesor yang paling sering kerap itu Profesor Jawa Saleh, kalau perusahaan kita sendiri mana. Saya selalu berbagian buku tentang perpustakaan terbaru dari beliau. Oke, jadi faktanya saat ini sudah tidak bicara lagi tentang masalah fotokopi atau hal dan sebagainya, karena semua orang sudah bisa masuk apapun dengan caranya, baik dengan cara yang benar ataupun tidak benar. Next. Nah, ke-11, pengelolaan berdasarkan berdasarkan aturan kebijakan. Ini fakta yang masih berlaku. Karena apa? Karena perpustakaan itu lembaga. Kalau perpustakaan pemerintah atau perpustakaan dari lembaga pun, itu masih setengahnya kantor, setengahnya layanan publik. Masih ada aturan-aturan yang mengikat karena yang bekerja di situ kan dimakan hidupnya sehari-hari. Mulai anak sekolahin anaknya, besok bisa piknik, cuti, dan sebagainya, hidupnya kan begitu. Nah, semua dirutin kan? Pagi atau istri dulu kemana, berangkat atau terus nanti dari perpustakaan balik ada apa tuh ikut workshop kemana, balik dari sertifikat, oke. Terus sampai nanti. Karena kita usaha cuma hidup kayak gitu. Karena lama dari berangkat, guru sekian orang menyimak bagaimana aktivitas mahasiswa dia berpikir apa sih peran kita usaha itu masa-masa ini jadi masa-masa yang bisa buat perubahan, bukan cuma hidupnya cuma di dunia biasa. Tapi punya nilai, punya sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Next. Oke, terakhir. Jadi pengembangan literasi baca tulis dalam bentuk KCA itu dulu. Sekarang semua sudah masuk beragam literasi dalam berbagai format cetak, audio visual dan digital. Ini faktanya. Next, selanjutnya tadi 12 yang saya refleksikan. Oke, saya lihat ada sekian hal. Jadi kita dimanapun pustaka di tengah-tengah semua teknologi ini harus dapat bertahan hidup. Kedua, harus banget pengembangan terus-menerus. Jadi jangan merasa sudah nyaman. Nyaman udah begini nyaman sampai mati tadi. Tapi juga terus membuat inovasi yang peran dan kebermanfaatan kita dirasakan oleh orang banyak. Next. Ketiga, melakukan transisi dengan dukungan kolaborasi para pihak. Terus melakukan transisi karena pada saya kompetensi, kecakapan, pengetahuan terus berubah. Ada modernisasi, ada teknologi yang terus semua integrasi keseharian kita terus ada. Jadi nggak mungkin kita cuma hanya menunggu begini 5 tahun lagi aja kita evaluasi program kita, layanan kita. Karena memang kita dijadwalkan setiap 5 tahun evaluasi. Kalau besok bisa evaluasi, kenapa kita lihat evaluasi itu pelayanannya? Keempat, prinsip perencanaan dia memang komprehensif. Kadang kita yaitu kalau kita ada sebagian dari sebuah kantor, kita sibuk dengan evaluasi kita. Gak ada sih perusahaan yang evaluasi bagaimana membangun pengetahuan satu kementerian. Berarti nggak tahu satu lembaganya dia sebuah perpustakaan bisa mengkritisi harusnya pengetahuan dan pembelajaran dikembangkan di kantor kami harusnya begini. Berarti nggak usaha mengusulkan ke kantor sendiri tentang hal seperti itu. Kalau saya memang menanyakan di Kemdikbud. Tapi itu
Tapi ya kitanya, ada nggak pustakawan di semua gerakan-gerakan dengan benar tadi? Ada juga bikin gerakan belok-belok, disusun, dibangun sekolah ini, atasannya BI, sama BI, ada BI ya di sini. Tapi ya itu masa satu sekolah semua diserahkan BI ya. Ya kenapa nggak coba hadapi dengan kondisi setiap sekolah misalnya? Ya kita juga tahu memang seragam, karena anak kepala itu beda, cara belajar itu beda dan sebagainya. Jadi saya pikir kita harus paham peluang-peluang yang ada. Jadi peluang itu kan dari cari proyek, ya maksudnya peluang-peluang itu buat sebuah perubahan yang memang nyata. Kita melihat ada kesempatan untuk berubah, ada kesempatan untuk mendukung segala hal. Oke, lanjut. Oke, terus next. Contoh-contoh saya ambil dari berbagai macam luar dunia, contoh yang saya ambil dari Indonesia. Nah, tujuan pendidikan sendiri tentu saya harus internasional untuk 2013, saya fokus mengenai literasi dan kurikulum saat ini. Jadi kita acuan dengan dunia saat ini kalau dipakai forum 2015, di mana karakter, kompetensi dan literasi itu bagian dari sesuatu yang kuat tujuan pendidikan saat ini. Terus kalau 2020 juga ini dari kehadiran kalian juga. Nah, harapan ini yang menjadi kompetensi yang kita bangun saat ini dan next. Nah, karakter yang kita pusat nanti pada bahasa satu ada 5. Sebenarnya kalau di kita yang global dunia itu banyak ya karakternya yang jadi karakter di Indonesia itu 5 tadi. Ada narasi jadi fokus dan masih disampaikan. Ada tulis narasi sains digital dan kewargaan. Nah, jadi fokus. Terus berikutnya kompetensi tadi. Pace apa sih? Capability skill. Sampai nanti kita lihat kompetensi sebanyak. Nah, jadi fokus kita pada bahasa satu next. Nah, saat ini Indonesia memang gerakan sedang berjalan. Setelah saya pasang hari gerakan literasi nasional, kita menjalankan literasi sekolah, keluarga, guru kredit, literasi bahasa dan sastra, budaya, dan literasi masyarakat. Di mana posisi perpustakaan? Di mana posisi pustakawan? Di mana posisi perpustakawanan? Ya itu masih buku seminar, masih sertifikat dan sebagainya. Mungkin. Terus teman-teman juga datang sudah sertifikatnya saja. Maksudnya hari ini semua kan acaranya gratis, terus teman-teman dari perpustakaan khusus nilai sertifikat yang mau dicetak, mungkin orang akan berbondong-bondong datang. Untuk sertifikatnya mungkin loh ya. Nah, tapi pada saya mau nggak sih kita semua buat perubahan dengan semua tadi kita itu sebenarnya ya apa-apa itu jalanin aja bagi dari rutinitas ya. Karena kita pulang dari sebuah seminar, kita merasa paham. Oh, saya ngerti, tapi tidak pernah kita melakukan. Kita kopi semua file yang paparan dalam bentuk flash disk, tapi udah sifatnya flash disk, tidak pernah dibuka atau dipraktekkan. Itu terjadi semua kegiatan-kegiatan tidak cuma di pustakawan, di mana-mana. Punya profesor, punya yang dari internasional. Oh, kalau yang dari internasional ada pembicaranya, wah kita dapat apa namanya? Ininya hadir sebuah seminar yang ada pembicara internasional, berarti saya akan dapat angka kredit gede. Itu aja kita itu terus sampai mati. Itu mungkin sini mungkin enggak ya. Sebelah sana. Ayo saya mau kok karena ada dikasih kertas. Nah, fakta sendiri saat ini, kenapa kita literasi itu sudah ada di pendidikan, sudah ada di berbagai kurikulum, sudah ada sejak dulu. Cuma literasi kita angkat dari gerakan, yang itu tampil dan orang mau melihat itu buat perubahan. Literasi itu alat, literasi itu bukan tujuan. Literasi adalah bagian peningkatan kapasitas setiap tahun setiap orang dan kompetensinya bertambah. Kita nggak mau orang-orang Indonesia bisa bertahan hidup, bisa menjalani hidupnya hanya karena bantuan dan belas kasihan. Saya kasih usaha pintar, ya subsidi untuk orang miskin, masih hidup cuma kayak gitu. Tapi kita mau dengan ada literasi, orang-orang bisa hidup di kaki sendiri. Diri sendiri memang karena kompetensi dan kapasitas yang hidup. Bukan karena berkarya atau warisan ditinggalkan oleh keluarga. Nah itu yang mau kita. Jadi kalau mau misalnya kita udah meninggal, misalnya kita udah enggak, atau kita masih ada berpensiun, si anak masih minta ke si kakeknya untuk beli susu cucunya. Karena si anak nggak mampu kerja dengan baik untuk menafkahi keluarga yang sudah diberikan. Itu kenapa di salah satu fokus kita. Jadi kita mau bonus demografi ini tidak usia produktif yang akan banjir. Di prediksi sampai ke 2045 kita 100 tahun merdeka ini, tetapi semua orang, semua anak yang nanti akan belajar usia politik jadi beban pembangunan atau beban keluarganya. Mereka harus jadi orang yang bisa melihat jalan-jalan orang tuanya, orang tuanya yang hari
Itu harusnya jangan cuma dapat warisan dari orang tua untuk bisa umroh bareng. Tapi suami memang dihasilkan dari kapasitas dan kemampuan dia sendiri. Next. Nah, di sisi lain, next. Oke, di sisi lain, cara kompetensi pun setiap 5 tahun itu pasti kompetensi skill atau apapun berubah di dunia kerja. Nah, ini juga tantangan kita. Usahawan mungkin di 2010 cuma punya butuh kompetensi X, tapi 2020 harus saja. 2025 usahawan juga harus bergeser lagi kompetensinya karena perkembangan tadi teknologi dan pengetahuan dan sebagainya. Next. Nah, di sisi lain pun akses pada pengetahuan, akses pada informasi itu tidak cuma buku. Ini salah beberapa sarana misalnya terkait literasi multimodal dan juga berkembang sebagai bahan-bahan pengetahuan, bahan-bahan pembelajaran. Itu juga sudah terjadi. Nah, ini yang kami rancang, kalau boleh sih nanti ada video Pak Menteri kalau boleh dibuka tentang ini. Jadi ini yang jadi sesuatu yang kami sarankan, saya usulkan kebetulan saya merancang yang 6 literasi dan dalam bentuk sudah ada 10 buku panduan literasi nasional bisa diunduh. Dan ini ringkasan dari 6 literasi yang ini harus kita bangun dan saya berharap seperti yang Kang Maman sampaikan ini bisa jadi acuan juga teman-teman pustakawan mengembangkan berbagai macam aktivitas. Next. Nah, sisi lain bicara literasi saat ini kan teman-teman kita di perpustakaan kan mungkin ya banyak masuk ke aktivitas literasi informasi yang anak atas. Di gerakan literasi baru sendiri, literasi itu sudah berkembang banyak. Oke, digital, tools, media, kritikal, tradisional yang baca tulis itu, dan seluruh Indonesia itu tahun 60-an, itu juga bergeser visual literasi juga. Ini di literasi baru. Jadi next, yang fase 2, nah muncul sosial media dan UNESCO dan forum-forum di PBB bentuk yang namanya tadi hasil dari World Economic Forum. Mana? Tadi jadi next. Nah itu ada pencapaian literasi abad 21 yang 6 tadi. Jadi ini yang yang abad literasi abad 21 jadi fokus kita saat ini dan yang lainnya juga berkembang. Jadi muncul yang sosial media literasi. Next lah. Ini yang lain. Nah, kita pun saat ini data pustaka tidak lagi berusaha pada informasi, tapi kita saat ini sudah melayani sekian banyak imajinasi setiap orang. Yang penting aja. Nah, informasi menjadi kayak tadi ya stop ya. Informasi menjadi terbatas karena imajinasi terus berkembang tak terbatas. Jadi pada sini kita ngomong fiksi fiktif ya, itu saya akan mau nanya itu. Informasi menjadi terbatas karena imajinasi terus berkembang tak terbatas. Jadi tidak lagi saja bahwa kita saat ini sudah memenuhi informasi orang. Kita bukan pelayan pengetahuan, kita bukan pelayan perpustakaan. Kita fasilitator terciptanya pengetahuan di dalam perpustakaan supaya bisa belajar. Jadi poin pertama ini menjadi penting, poin kedua pemenuhan informasi masyarakat sudah tidak lagi berbentuk koleksi secara utuh dalam bentuk buku. Karena orang mencari sesuatu dengan berbagai macam multimoda, tidak ada hanya teks dari dalam buku tercetak gerak. Ketiga, imajinasi merupakan keinginan memuaskan rasa, sedangkan pemenuhan informasi baru sebatas kepada apa yang dipikirkan. Jadi ketika orang mendapat informasi tertentu, dia dapat suatu hal, pengetahuan, informasi yang dia ada dalam pikirannya. Sudah muncul imajinasi baru lagi dalam pikiran itu mendapat hal lain. Dan boleh dikatakan itu kalau saya tanya pada skill tadi. Karena terus menambah pengetahuannya untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, perpustakaan akan masuk upaya melayani imajinasi individu dalam upaya pemenuhan keinginan masyarakat. Jadi intinya itu yang menjadi kaya kita bersama. Bagaimana layanan kalau bersama judul hari, gimana layanan perpustakaan sudah selesai. Bagaimana layanan perpustakaan itu bisa memahami perkembangan imajinasi yang terjadi di setiap masyarakat. Sebuah perpustakaan yang ada di Bandung, nggak usah mikir bagaimana layanan pengetahuan di mana akhir atau pembahasannya. Tapi bagaimana dia menguatkan kapasitas setiap komunitas pengguna perpustakaannya itu bisa maksimal membangun pengetahuan tidak cuma di luar, tapi di pengetahuan bersama dan kita produk atau apapun dokumen ataupun data saya sebagai akhir bisa dikembangkan menjadi koleksi lokal perpustakaan di tempat itu. Itu dari situ saja. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.